Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Bella Syafira dengan NIM 20230229. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan materi yang berjudul KAS versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Materi yang pertama yaitu perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam perkembangan dari masa ke masa, perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, periode tahun 1974 sampai dengan 1999. Tahapan kedua, periode reformasi awal antara tahun 2000 sampai 2005. Tahapan ketiga, periode reformasi lanjutan antara 2005 sampai 2010. Tahapan yang terakhir, periode penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual antara tahun 2010 sampai sekarang. Materi yang kedua, basis kas versus akrual, konsep dan implementasinya dalam akuntansi anggaran. Yang pertama, basis kas. Basis kas yakni sebuah metode pencatatan di dalam
Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saja tantangan yang masih dihadapi pemerintah Indonesia dalam penerapan akuntansi berbasis aktual. Yaitu salah satu tantangan utama dari penerapan akuntansi berbasis aktual di pemerintah pusat adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia atau SDM di bidang akuntansi pemerintah. Banyak pegawai yang masih terbiasa dengan sistem akuntansi berbasis kas dan belum sepenuhnya memahami konsep aktual. Apakah jawaban dari saya diterima? Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu semakin meningkatnya tuntutan publik untuk akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara telah mendorong ke arah wacana untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Sistem akuntansi berbasis kas telah terbukti memiliki kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari sistem akuntansi kas adalah laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif, tidak terintegrasi, dan tidak komprehensif, sehingga jika tetap menggunakan sistem akuntansi kas akan menghambat semangat reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang overnight. Namun demikian bukan berarti penerapan akuntansi aktual pada akuntansi pemerintah yang lebih banyak menggunakan akuntansi anggaran tidak menemui kritik dan perdebatan. Kesiapan SDM mendukung serta dukungan dari auditor pemerintah mutlak diperlukan agar reformasi akuntansi pemerintahan ini dapat berjalan sukses dan memperoleh manfaat yang diharapkan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.